Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Jona Wildan dengan NIM 2214040009. Adres Matematika A, Win Imam Bonjol Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang persamaan dan pertidaksamaan. Yang pertama, persamaan linear. Bentuk umum persamaan linear satu variabel AX tambah B sama dengan 0 dengan AB bilangan real, A tidak sama dengan 0. X adalah variabel. Contohnya, tentukan penyelesaian dari 4X dikurang 8 sama dengan 20. Penyelesaiannya 4X dikurang 8 sama dengan 20. 4X sama dengan 20 dikurang 8. 4X sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Hasilnya 3 ya. Maaf salah. Yang kedua, persamaan linear dengan dua variabel. Bentuk umumnya AX tambah BY tambah C sama dengan 0 dengan ABC bilangan real, A tidak sama dengan 0, X dan Y adalah variabel. PX tambah QY tambah R sama dengan 0. Untuk menyelesaikan sistem ini ada 3 cara. Yang pertama, cara eliminasi. Yang kedua, cara substitusi. Yang ketiga, cara determinan atau cara Cramer. Contoh, tentukan penyelesaian dari 3X tambah 4Y sama dengan 11. X tambah 7Y sama dengan 15. Yang pertama, kita menggunakan dengan cara eliminasi. Penyelesaiannya 3X tambah 4Y sama dengan 11. Kita kalikan 1. Dan X tambah 7Y sama dengan 15. Kita kalikan 3. Jadi hasilnya 3X tambah 4Y sama dengan 11. 3X tambah 21Y sama dengan 45. Kita kurangi 3X kurang 3X, 0. 4Y dikurang 21Y. Hasilnya min 17Y. 11 kurang 45 hasilnya min 34. Jadi Y min 34 dibagi min 17 sama dengan 2. Selanjutnya 3X tambah 4Y tambah 11. Kita kalikan 7.
dan X tambah 7Y sama dengan 15 kita kalikan 4. Hasilnya 21X tambah 28Y sama dengan 77 dan 4X tambah 28Y sama dengan 60. Kita kurangi 28Y dikurang 28Y habis, jadi 21X kurang 4X hasilnya 17X. 77 dikurang 60 hasilnya 17. Jadi nilai X 17 dibagi 17 hasilnya 1. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Yang kedua, kita menggunakan cara substitusi. 3X tambah 4Y sama dengan 11 itu persamaan 1. X tambah 7Y sama dengan 15 itu persamaan 2. Dari persamaan 2, X tambah 7Y sama dengan 15. Maka X sama dengan 15 dikurang 7Y persamaan 3. Dimasukkan ke persamaan 1. 3X tambah 4Y sama dengan 11. 3 dikali X, kita ubah 15 kurang 7Y ditambah 4Y sama dengan 11. Jadi 3 kali 5, 3 kali 15, 45. 3 dikali min 7Y hasilnya min 21Y. Ditambah 4Y sama dengan 11. Min 17Y sama dengan 11 dikurang 45 hasilnya min 34, jadi Y sama dengan 2. Jadi nilai Y sama dengan 2 kita substitusikan ke persamaan 3. Yaitu X sama dengan 15 kurang 17Y. X sama dengan 15 dikurang 7 kali 2, 14. 15 kurang 14 hasilnya 1. Jadi penyelesaiannya X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Yang ketiga, cara determinan atau cara Cramer. 3X tambah 4Y sama dengan 11. X tambah 7Y sama dengan 15. Jadi di sini kita mencari nilai determinan dari 3, 1, 4, dan 7. Kita kali silang 3 dikali 7, 21 dikurang 4 kali 1, 4. Hasilnya 17. Nilai determinan X-nya 11 dikali 7 dikurang 4 kali 15 sama dengan 77 dikurang 60 hasilnya 17. Dan determinan Y 3 kali 15 dikurang 11 dikali 1 hasilnya 34. Jadi penyelesaiannya X sama dengan determinan X per determinan sama dengan 17 dibagi 17 hasilnya 1. Dan Y, determinan Y dibagi determinan sama dengan 34 dibagi 17 hasilnya 2. Jadi dari ketiga cara tadi hasilnya sama. Nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2.
Yang ketiga, persamaan linear dengan 3 variabel. Contohnya, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 2. Itu persamaan 1. Yang kedua, min 4X tambah 3Y tambah Z sama dengan 5. Persamaan 2. Min X tambah Y tambah 3Z sama dengan 10 itu persamaan 3. Penyelesaiannya, kita eliminasi dulu persamaan 1 dan 2. Jadi, nilai X tambah 2Y dikurang Z sama dengan 2. Min 4X tambah 3Y tambah Z sama dengan 5. Kita tambah. Jadi jumlahnya min 3X tambah 5Y sama dengan 7. Nilai Z-nya habis karena min Z ditambah Z hasilnya 0. Dan X tambah 2Y dikurang Z sama dengan 2 persamaan 1. Min X tambah Y tambah 3Z sama dengan 10 itu persamaan 3. Kita kalikan yang di atas dengan kali 3. Dan kita kalikan yang di bawah dengan 1. Karena kita akan menghilangkan nilai Z-nya. Jadi hasilnya 3X tambah 6Y dikurang 3Z sama dengan 6. Min X tambah Y tambah 3Z sama dengan 10. Kita tambah karena kita ingin menghilangkan nilai Z-nya. Jadi 3X tambah min X hasilnya 2X, 6Y tambah Y 7Y, Z nilai Z habis, 6 tambah 10 16. Jadi persamaan kelimanya 2X tambah 7Y tambah sama dengan 16. Jadi persamaan 4 dan 5 kita eliminasi lagi. Kita kalikan yang di atas dengan 2 dan di bawah dengan 3. Hasilnya min 6X tambah 10Y sama dengan 14. Dan yang di bawahnya 6X tambah 21Y sama dengan 48. Jadi nilai X-nya kita jumlahkan sehingga dia habis dan 10 tambah 21 hasilnya 31Y, 14 tambah 48 hasilnya 62. Y 62 dibagi 31 sama dengan 2. Nilai Y sama dengan 2. Kita substitusikan ke persamaan 5. 2X tambah 7Y sama dengan 16. Maka 2X tambah 7 dikali 2. Kita masukkan nilai Y-nya 2. 7 kali 2, 14 sama dengan 16. 2X 16 kurang 14. Jadi hasilnya 2. X sama dengan 2 bagi 2 hasilnya 1. Nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Kita substitusikanlah ke persamaan 1. Yaitu X tambah 2Y dikurang Z sama dengan 2.
Maka kita masukkan nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Jadi 1 ditambah 2 kali 2, 4, dikurang Z sama dengan 2. 1 tambah 4, 5, dikurang Z sama dengan 2. Z sama dengan 5 kurang 2, hasilnya 3. Jadi penyelesaiannya X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Selanjutnya kita akan membahas persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama, definisi persamaan kuadrat. Yang kedua, menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang ketiga, jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Yang keempat, rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Dan yang kelima, pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama, definisi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan di mana pangkat tertinggi dari variabelnya yaitu 2. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 0, a, b, dan c bilangan real. Persamaan kuadrat. Contoh persamaan kuadrat, 2x kuadrat ditambah 4x kurang 1 sama dengan 0, nilai a-nya 2, b-nya 4, dan c-nya min 1. Yang kedua, x kuadrat tambah 3x sama dengan 0, nilai a-nya 1, nilai b-nya 3, nilai c-nya 0. X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0, nilai a-nya 1, nilai b-nya 0, dan nilai c-nya min 9. Menentukan penyelesaian persamaan kuadrat dalam X berarti mencari nilai X sedemikian sehingga jika nilai X disubstitusikan pada persamaan tersebut, maka persamaan akan bernilai benar. Penyelesaian persamaan kuadrat disebut juga akar-akar persamaan kuadrat. Yang kedua, menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara untuk menentukan akar-akar atau menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu pertama, faktorisasi. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, rumus kuadrat atau rumus ABC. Yang pertama, kita akan membahas tentang faktorisasi. Untuk menyelesaikan persamaan ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0 dengan faktorisasi, terlebih dahulu cari 2 bilangan yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, hasil kalinya adalah sama dengan A kali C. Yang kedua, jumlahnya adalah sama dengan B. Misalkan 2 bilangan yang memenuhi syarat tersebut adalah X1 dan X2. Maka X1 kali X2 sama dengan A kali C, dan X1 tambah X2 sama dengan B.
Prinsip dasar yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan faktorisasi adalah sifat perkalian, yaitu jika A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Jadi, jika akan mengubah atau memfaktorkan bentuk baku persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Yang pertama, bentuk A sama dengan 1. Faktorkan bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 menjadi X tambah X1 dikali X tambah X2 sama dengan 0. Atau X tambah X2 sama dengan 0. Untuk A tidak sama dengan 1, faktorkan bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 menjadi AX ditambah X1 dikali AX ditambah X2 dibagi A sama dengan 0. Maka AX tambah X1 sama dengan 0 atau AX tambah X2 sama dengan 0. Yang kedua, kita menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pastikan koefisien dari X kuadrat adalah 1. Bila belum bernilai 1, bagilah dengan bilangan sedemikian hingga koefisiennya adalah 1. Yang kedua, tambahkan ruas kiri dan kanan dengan setengah koefisien dari X, kemudian kuadratkan. Yang ketiga, buatlah ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanan disederhanakan. Persamaan kuadrat. Rumus kuadrat rumus ABC. Dengan menggunakan aturan melengkapkan kuadrat sempurna yang telah ditayangkan sebelumnya, dapat dicari rumus untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka X1 sama dengan min B tambah akar B kuadrat kurang 4 kali A kali C dibagi 2A dan X2-nya sama dengan min B dikurang akar dari B kuadrat kurang 4 kali A kali C bagi 2A. Yang ketiga, jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nilai dari B kuadrat dikurang 4 kali A dikali C disebut diskriminan, yaitu diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A kali C. Beberapa jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai D.
Yang pertama, jika D besar dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berbeda. Yang kedua, jika determinan sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang sama atau sering disebut mempunyai akar kembar atau sama. Yang ketiga, jika D kecil dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai akar yang tidak real atau imajiner. Yang keempat, rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat seperti berikut. X1 sama dengan min B dikurang akar B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C dibagi 2A, atau X2 sama dengan min B tambah akar B kuadrat dikurang 4 kali A kali C dibagi 2A. Jika kedua akar tersebut dijumlahkan, maka didapatkan X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Jika kedua akar tersebut dikalikan, maka didapatkan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Kedua bentuk di atas disebut rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Yang kedua, pertidaksamaan linear. Pengertian pertidaksamaan linear adalah suatu kalimat terbuka yang variabelnya berderajat 1 dengan menggunakan tanda hubung lebih besar dari atau kurang dari. Sifat-sifatnya yang pertama, kedua ruas dapat ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Yang kedua, kedua ruas dapat dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Yang ketiga, kedua ruas dapat dibagi atau dikali dengan bilangan negatif yang sama, maka penyelesaiannya tidak berubah, asal saja arah dari tanda pertidaksamaan dibalik. Contohnya yang pertama,
Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 2 kali X kurang 3 kecil dari 4X tambah 8. Penyelesaiannya 2 dikali X kurang 3 kecil dari 4X tambah 8. 2 dikali X, 2X. 2 dikali min 3, min 6. Kecil dari 4X tambah 8. Kita samakan variabelnya. 2X dikurang 4X. Kecil 6 tambah 8. 2X kurang 4X min 2X. Kecil dari 6 tambah 8, 14. Nilai X yaitu besar dari 14 dibagi min 2 yaitu min 7. Yang kedua, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 2X kurang 1/2 kecil sama dari 3X tambah 8 dibagi 4. Dua X kurang 1/2 kecil sama dari 3X tambah 8 dibagi 4. Jadi nilai 8X dikurang 2 hasil kali dari 4 dikali 2X hasilnya 8X dikurang 4 kali setengah hasilnya min 2. Maka 8X dikurang 2 kecil sama dengan 3X tambah 8. Jadi kita sama kali 4 kedua ruasnya. Samakan variabel X-nya. 8X min 3X. 3X pindah ruas ke kiri jadi negatif. 8X kurang 3X kecil sama dengan 2 tambah 8. 8X kurang 3X sama dengan 5X. Kecil sama dari 2 tambah 8, 10. X kecil sama dari 10 bagi 5, 2. Jadi ada X kecil sama dengan 2. Kelima, pertidaksamaan kuadrat.
Pertidaksamaan kuadrat adalah suatu pertidaksamaan yang mempunyai variabel dengan pangkat tertinggi 2. Langkah-langkah untuk mencari himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama, nyatakan pertidaksamaan kuadrat dalam bentuk persamaan kuadrat, yaitu jadikan luas kanan sama dengan 0. Yang kedua, carilah akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Yang ketiga, buatlah garis bilangan yang memuat akar-akar tersebut. Tentukan tanda positif atau negatifnya pada masing-masing interval. Yang keempat, himpunan penyelesaian diperoleh dari interval yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Contoh pertidaksamaan kuadrat. Selesaikan pertidaksamaan 3x kuadrat dikurang 2x besar sama dari 8. Penyelesaiannya x kuadrat dikurang 2x besar sama 8. 3x kuadrat dikurang 2x, 8 pindah ruas jadi min 8 besar sama dengan 0. Kita samakan ruas kanan dengan 0. Jadi kita cari faktorisasinya, dapat faktorisasi dari 3x kuadrat dikurang 2x dikurang 8, yaitu 3x tambah 4 dikali x kurang 2. Maka kita cari nilai pembuat nolnya. Yang pertama 3x tambah 4 dikali x kurang 2 sama dengan 0. Yang pertama 3x tambah 4 sama dengan 0. Jadi x-nya itu menjadi 4 tambah 3. Atau x dikurang 2 sama dengan 0. Maka x-nya adalah 2. Jadi kita akan membuat intervalnya.
intervalnya di sini kita akan uji titik intervalnya. Jadi coba kita masukkan nilai yang lebih dari 2, yaitu kita ambil saja nilainya 3. Jadi kita masukkan ke persamaan 3x tambah 4 dikali x kurang 2 besar sama 0. Jadi nilai x ini kita masukkan dengan 3. Yang kita ambil yang lebih dari 2 ini. 3 dikali 2 ditambah 4. 3 dikali 2, 6 tambah 4, 10. Dikali 3 dikurang 2. 3 kurang 2, 1. Jadi 10 kali 1, 10. Besar sama 0. Maka 10 besar sama 0 itu nilainya positif. Jadi kalau di sini positif, pasti di tengah ini hasilnya negatif dan habis ini positif. Jadi dia selang-seling. Maka jadi hasilnya itu 3 besar sama 4/3 atau X kecil sama dengan 2, atau ditulis dengan X besar sama 4/3 kecil sama 2.